mano ako sa anak ko mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza bi nuril ma'rifah wal ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur maraya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hadir di tempat yang penuh barakah ini untuk padu baik tandra papuji marajata lauri alaihi maladina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid mega protes, bahkan angka makada perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi situnganna dengan mega alasan wading sampaikan, saya hanya ingin sampaikan satu hal. Maka dayaro nareko angka tau jadi anakna pasti Mario. Yang kata jadi ngana pasti Mario. Nasabak lahir anaknya. Padahal ia ro anakna baru tentu tau DC matu. Deto kan dia anak betah. Deto kan rasa-rasa kita motorna. Tapi ketika dia lahir, ayah, ibu, nenek semua pasti bergembira. Mario mana? Apalagi Nabita, manusia yang paling mulia, manusia yang ditempati sirinna malaikat masalawat, Nabi masalawat lauri alena passalama umatna melalui syafaatnya. Maka sungguh sangat keterlaluan narekodenya syukur tawe nasabangkana nalita napakai kapongalatan. Itulah hakikat kita bergembira saat datang bulan Maulid. Peko batele Mario
salah satu cara yang kita lakukan mengadakan majelis ilmu atau yang dikenal dengan peringatan Maulid mangkalingan upacara. Alhamdulillah ioniwe melo ka pangulongan ni nanigi-nigi tahu angkamo kecintaan yare ga angka kasih sayang rilalanda atinna lori nabita napura na singkerru alena rilalanda agama salangi masyahada na yakini sahadatna, maka orang itu dijamin oleh Rasulullah. Maka dia nabita yang penting masahada umatku na yakini sahadatna pasti tahu surga. Maka dari sahabat namode na sampayan maka nabita namode. Jadi yang katu tahu dia na sampayan tapi masahada maka dia tu tahu jami tama surga. Dewi nak kada nabi langsung tama imondri timatu belakangan. Akan tetapi dalam ilmu tauhid dua rupa tahu dia na sampajan. Angka tahu dia na sampajan na sama nangka isampajannya dia na wajib, maka orang ini dihukumi kafir mutlak, tidak boleh disolati kalau dia meninggal. Tapi nareko iya tahu dia na sampajan nasaba makutumi yare ganalai repa, maka orang itu tetap dihukumi Islam, cuma dia orang fasik, tetap disolati kalau dia meninggal. Ia nama tu wadilai bantu kunabita dengan mendapatkan syafaat. Dari situlah kalimat wassarafa waddarajata aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqamam mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Jadi syukur kiri tapi dewa kada aja tak sepanjang maka dama yang penting masahada itu na yakini sahadana angka jamina pulukku nabita, dan itulah keistimewaan umatnya Rasulullah. Cuma ia kumas sempajan itu malomo ipatama surga ia topa rupa mulan iparisa. Makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat, tapi serahkan sepenuhnya. Nah sebab magai nabita akan memberi syafaat kepada umatnya. Ia roh magai kesalahan nabi jauh. Bahkan dua telu tahu pandrita makada. Ia ni tahu lolong syafaat pula pun nabita. Ia dari itu tahu magai ega kesalahan. Termasuk orang yang berdosa besar. Tapi tetap dia adalah orang Islam. Makanya dia tu ampai to motot tadiolo para ulama dulu dengan kana peturannu narekoma pangaja ilokko deceng tidak pernah mengatakan kafir dengan kana kada bid'ah dengan kana kada sesat malai nasaba sistem macalo na pake nanti Allah yang memberi hidayah. Dai pacarmai tugasnya hanya sebagai media untuk pelepangi si dia paham ya ada satu syariat dalam masalah-masalah agama, maka ia natu ampai ni kembali hidayah tahu dari kemarin kali ceramah itu tetap Allah. Jadi itu kagak kelebihan ustazah kecuali Allah yang menurunkan hidayah kepada orang yang mendengarkan dakwah. Jadi aja lalu nang kamakada ya mana cara mana mainnya tidak. Cuma kan itu tahu si cocok do cilin nah angkat tahu si salah. Nah itu kamakon itu. Uluk komedi. Tapi angka agak perlu sampaikan. Maka dia ro tau pandrita tak riolo. Ulama-ulama dulu tidak berani menyebutkan kalimat kafir, tidak berani menyebutkan kalimat bid'ah. Karena magai itu rentan. Mesa tersinggung tahu ya? Orang tua dulu pakai istilah pemali. Sakit mangkali ngata pemali. Pemali itu bisa haram, wadi makruh, wadi mendatangkan mudarat. Jadi dia nak kada bid'ah, tapi maka dia pemali. Agak nasang, teman-teman tadi lo pemali, sandre, oko, daun pintu. Tidak boleh bersandar di daun pintu. Pemali. Dito ka sandre ko dito. Pemali ipak beni sesae isa liwa bola.
Ia kupura di mak bani aja dipakai kecuali dicuci kembali. Pemali matok bak tawe, matok bak kanuku kecuali hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kamana istilah kalian datang? Ia komelo ki mak guru itu ngi ternyata istilah pemali ini ada di dalam kitabnya guru tak. Bahkan yang saya sebutkan tadi nasanya tomatot pemali itu adalah hadis. Hadis. Buka kitabnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Akhlaqul Libanin di bab terakhir. 8 perbuatan yang menolak datangnya rezeki. Ya nang kata pigo ia ruare patah pulo sona dalek na tartolak. Itu hadis. Yang pertama, sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Yang ketiga, ini penting dan kalian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Kemudian yang keempat, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lama. Yang dulu kan wajib dipakai itu menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis, Pak. Ini hadis dikutip oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Ini makun rena kana. Mai gani. Hati-hati. Saya tahu sekarang ini banyak pencari rezeki di pasar. Aja tak dari ke kumakun ridale. Kadang-kadang dia pengelie purasian kamangolo di sinadempang. Kemungkinan 8 hal ini kita lakukan. Salah satunya. Yang itu ampai bahkan dalam kitab ianya dijelaskan. Memotong kuku hari Selasa itu penyakit kulit. Hari Rabu itu nakit lasa silele, penyakit menular. Kemudian hari Sabtu itu menolak rezeki selama 40 hari. Hari Minggu itu adalah musibah, bala. Makanya komeki selama Senin, Kamis dengan Jumat. Itu yang paling aman. Desa toki mangkalinya istilah campur apa? Desa tahu? Mereka tahu pasal. Dekanya dalilena. Kita bisa buka kitabnya Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Itu ada. Jadi mana sangka kita nak as-so'araba pacapurang rilalanna ulas safar taluratu 20 sabbu abalana paturu po Allah Ta'ala puri lamiye kalau dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia dan bala itu berjalan selama 1 tahun. Turunnya kapan? Rabu terakhir di bulan Safar. Ia nariyasa capuaraba tapi cili ulang bedanya mana? Ini penting ditahu. Ada kitabnya, itu Kanzun Najah was Surur. Ulama ini Sayyid Muhammad Abdul Hamid Al-Qudsi, saya lihat literaturnya ternyata luar biasa. 11 tahun di Mesir, 8 tahun di Syria, 13 tahun di Mekah, 8 tahun di Kudus, kemudian masuk ke Sulawesi Selatan 3 tahun dalam 4 bulan. Dia menulis 1836 kitab dan diangkat menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Ini ulama hikmah. Jadi itu tomaton tadiolo, ternyata kemungkinan ulama kita dari Sengkang ini ada yang belajar sama beliau langsung. Sehingga ulama dulu itu pakai istilah pemadi, sebenarnya itu dari ilmu hikmah. Makanya situngan nampak bu, madarika tu saya akhir-akhir ini mulai madarika tak kejena matanre pak disanganna tau matot tadiolo yang banyak disalahkan. Mari pe nakada pe mari karena dia bisa kada hara gajero, makruh gajero atau membawa bahaya sehingga ya kumakada pe mari nawakili tiga-tiganya. Iyo mo makokoy magampala dete makada hara bid'ah neraka, padahal masalah yang kita lakukan adalah masalah hukum fikih bukan tauhid. Nah iya tuh kajian agama telu, kajian Islam itu yang dibahas masalah-masalah hukum,
maka ulamanya dipanggil fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambali, dan beberapa mazhab fikih pasti berbeda pendapat tahu. Dia mungkin sama. Ya ko angka manu nalang foto, na kedo-kedo na paigere, selama masih bergerak di sembeli, menurut Imam Malik halal untuk dimakan. Tapi Imam Tasyafi sudah haram. Ya ko angka manu nalang foto, na kedo-kedo na paigere, maka itu tetap haram. Prinsip Imam Tasyafi, namo de mugere imatito. Makalasi menumpai mugere. Kan begitu toh? Kecuali panni nami polo, aja nami polo, dia ada masalah. Tapi ya kuya romanu erapa ulunna, maka dia komunitai si di mana tetap dimati. Jadi penyembelihan hanya mengakali, maka tetap bangkai hukumnya. Ya ko Imam Malik tidak. Selama dia bergerak, karena binatang sah disembelih dua. Yang pertama masih hidup, kemudian yang kedua ketika ada bekas disembelihan menetes darah. Ya kupura igere nang kamu darah mitio kalau berarti itu tetap masih hidup dan sah untuk dimakan. Kayak kan meta pakai. Yang hati-hati pakai Imam Tasyafi. Ia magala makanan na pakai Imam Malik. Daripada mati bawah. Atau sebaliknya, ia ko manu lompo pakai Imam Malik, ia ko nak manu pakai Imam Tasyafi. Ini fatwa gado-gado. Ini, tapi ini bahaya Pak Bu. Ada ulama yang mengkaji dalam dunia kontemporer sekarang. Agak nasab penyembeli ayam potong di pasar. Ia ko nageri manue, napeta madarunge nasi tandra na mate. Berarti dia bukan sembelihan menyebabkan dia mati, tapi nasabah si tandra. Maka Imam Malik bisa menghukumi mengatakan itu haram. Nasabah Imam Malik yang terakhir dihitung. Imam Tasyafi tadi yang awal, jadi masih dibolehkan. Itu coba. Ini fikih. Ya kok fikih pasti berbeda pendapat tahu banyak pendapat. Magai nasabah po Allah Ta'ala makada walizalika halakahu, maka memang tokoro pancaji. Disinilah kita harus menerima perbedaan pendapat masalah hukum-hukum agama. Maka anak komedi makutana hukum lari loko ulama fikih, panggilannya namanya fuqaha. Hukumnya berbeda tahu mega. Pakai masker sholat, pakai songkok masuk pajak, pakai jarak sholat, hukuman itu mundur. Nah pengiwani tahu. Angka makada harus rapat, angka makada boleh dengan jarak 4 hasta. Angka makada yang penting, angka makada salindroidi atau ingae, angka makada dua-duanya harus menyentuh. Itu adalah fikih. Ya kau berbeda ki aja tak pengiwang. Magai pasti nariko angka ci dicocok, tetap lolongan apalah. Ya kau saleh, tetap ci lolongan. Al-muhti au al-jidihadud lahu ajarun. Ya kau saleh batena tau pandrite malah ketetapan hukum. Na puramona kaji agama lolongan isi dia pelan. Ya kau salah, ya kau tuju lolongan dua. Jadi antara 1 atau 2 pahala didapat. Kalau masalah hukum fikih. Yang kedua, angka C yase tingkatan. Tadi Islam, yang kedua iman. Iya nih asap teologi. Kajian ulamanya dipanggil dengan murabbi, bukan fuqaha. Ya kau ahli fikih maka dia fuqaha. Ya kau ahli tauhid maka dia murabbi. Mazhabnya juga ada. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah. Itu terbagi. Jadi sisanya tuh dia nawat dimatu lete ya buah, dia nawat dilete. Kajian fikih ditarik ke tauhid. Ia mega makoko pacarama. Dari salafi masalah hukum fikih dia tarik ke tauhid. Sehingga ia berbeda pendapat seakan-akan beda agama. Beda pilihan seakan-akan kafir. Itu karena waktu Jokowi bersanding si bawa Prabowo, seakan-akan Jokowi itu adalah Cina, komunis, PKI. Si sana terpilih Jokowi, masuk Prabowo ke situ, mama kemana? Pantua hilang. Magai karena ini tidak melihat kenri monro pikir, kenri monro tauhid. Ia mega masalah. Jadi aku maka dia cara tidak boleh ditarik. Dia nawat digetar dia hukumnya masuk ke tauhid. Sebab magi rancu agama.
Engkau bayasin na cidi. Kan tadi kajian Islam, engkau kajian iman, engkau bayasin na ada kajian ihsan. Di sini ulamanya dipanggil dengan mursyid dan dia terbagi mazhabnya. Ada angka kadiriyah, angka halwatiyah. Itulah mazhabnya. Di sini dikenal dengan tarekat atau tasawuf. Bicara masalah adab. Dena wadding ada laigat tetamu ke hukum endak bisa. Hukum ditarik ke adab, tauhid ditarik ke adab, pasti keliru. Kegayasan, mapak botingi, napa mak jamak ya nak tak sungkaman bahasa Jawa. Kemudian kita sujud mencium tangan ibu dalam tauhid itu haram. Kalau ditarik dalam tauhid, sama mari tidak boleh sujud selain kepada Allah. Tapi ketika dia ditarik dalam adab, berarti sujud di situ adalah penghormatan kepada orang tua. Itu bukan penyembahan, maka itu boleh. Kita coba begini. Cedek bawang di palese, macam jihara nah sebab keliru menempatkan sesuatu. Makumanan itu bu, makumanan itu. Mak baca dongi, angka gagai palenna. Ya kumakadai. Iya Andre nasabari wadingnya selama itu keliru. Tapi kalau makanan itu untuk dipersiapkan kalau kotamue, kemudian kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima doanya. Itu adalah masalah doa, beda masalah makan. Tapi ya kelihatannya lo tauhid ya seperti makanan itu sebagai sesajen. Manci musyrik. Cede bawa lese. Ini nanti mereka mak baca dong haram. Betul, main betul. Baca doa haram. Mereka mampaci kong kaboting haram. Padahal Imam Tasyafi mengatakan al-adatu muhakkama. Ia tu ada narekode toga ke hukum agama larang, maka dia bisa menjadi hukum. Narekona enggak baik masyarakat, maka itu baik menurut agama. Bayangkan Pak. Itu al-adatu muhakkama. Jadi ya kongka budaya tak bu tradisi tak termasuk tradisi maulid nasabak baik tidak ada larangan dalam agama silahkan lakukan. Maka itu. Nah iya kota pahan nih dena nama gampang itu kena salah, itu kena haram, itu kena dosa. Ah ini jadi masalah. Ini penting. Makanya ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti dibagi memang kedudukannya. Apa namoje tu ini tadi dalam kaitan hukum. Namo tu ini tak begitu watak kali toh tubuh kasar boleh kendra polok ko tanah ini dari tanah unsur manusia air api angin tanah maka mati na digagat tanana makuye iya ko ang katallo ipasibata rigo na payele ko lakasi na ibalender mancaji roti tak denigol lakasi tak deti rigo manusia ketika menyatu empat unsur maka lahirlah di situ jasad. Jadi itu unsur tak angka mana. Makanya kita terbatas. Yang terbatas adalah nafs. Makanya kullu nafsin saikatul maut. Setiap jiwa itu mati. Tapi angka dia mati kau tak kalere, kega? Wa nafahtu fihi min ruh. Yang ditiupkan oleh Allah, bukan khaliqun. Dia pancaji pun Allah Ta'ala. Jadi ada ulama sufi itu guru tamakada kalau dalam tasawuf ini yang ditiupkan oleh Allah itu bukan makhluk. Contohnya begini, angka wae lewat ditiupkan oleh kenri, oleh kuya, tapi ditiup masuk. Letek kagak lekor itu tidak. Tapi apa yang ada di dalam dari saya, begitulah analogi ketika Allah meniupkan ruh kepada manusia. Tapi ingat, ruh itu ditiup kenri, itu ada pada rahasia. Ada yang serahasia, itulah nurul Muhammad. Kenri dan lelene nurul Muhammad ialah yolo. Kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yolo yaitu. Yolo nur napa kita. Yana ayat dan nurul Muhammad. Kad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu nurun, nur cahaya, wa kitabun mubin,
dan kitab yang menerangkan, kitab yang nyata. Jadi imun itu kita Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran itu belakangan. Kaya Nur Muhammad. Dan biasanya Nur Muhammad kau takalele itulah yang disebut manusia dengan rahasia. Yang itu nak keadaan kasih kiri na rahasia, ang kasih kiri na ruwet, ang kasih kiri na watakalele, aga si kiri na watakalele. La ilaha illallah. Ini yang bersama. Kita coba kan? Saya ambil langkah sedikit. Mohon maaf Bu, saya tidak lama ceramah. Itu istilahnya mana kenapa si tangan apa? Oh saya coba. Jadi makia, sitonganna ini penting saya sampaikan. Ia sitongan naidi dalam kehidupan ini, ia tu jiwa, ia naruh rahasia. Rahasia itu sebenarnya Nur Muhammad. Ia tu nak kada laulaka ya Muhammad lama akhlakul makhluk. Seandainya tanya ku Muhammad degaga sewa-sewa upakangka. Jadi sini yang ke ilalan nadino di situ ada Nur Muhammad. Ia kokui tahu maka dete rahasia. Ia tu nang kaya sesikiri rahasia. Kalau kita buka dalil-dalil tentang zikir, ternyata ada ditemukan kalimat salawat yang berbeda. Kekah bentuknya fi'il madhi. Sallallahu ala Muhammad. Dena kada Allahumma sholli. Ya kumakade Allahumma sholli berarti itu fi'il mudhari. Sekarang dan akan datang. Tapi ya kumakade sallallahu ala Muhammad itu fi'il madhi, bentuk lampau. Maginan ke bentuk lampau yang dipakai dalam mahallul qiyam dalam kitab Barasanji. Ia nama baca teh kumakade, mage nasabah sallallahu ala Muhammad adalah salawat Nur Muhammad. Nasabah de pancari alimal lahiran nabita napai nurna nasalawat memang nama malaikat. Maka salawat sebelum jadinya jasad adalah sallallahu ala Muhammad. Jadi meliwat kalimat lahiran nabita napa baca malaikat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu beda. Kayak kawan tu dipakai di bapak gurunya. Saya tidak ajarkan. Yang jelasnya ya rumah salawat lori nabita makai garupana. Tapi salawat yang paling sempurna kata Nabi adalah salawat yang ada pada salat tahiyyat terakhir. Pancampuranna di tahiyyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Itu yang paling afdal. Tapi angka sahabat memuji-puji lauri nabita, menyebut namanya Nabi yang agung dan Nabi bergembira karena itu. Yana tu ampai makalah da tuwe garupan na salawat, termasuk salawati bil qulub, salawan hadiah banyak sekali. Puji-pujian. Maka karena itu tidak dilarang dalam agama. Ini mana? Kayak kami baca. Niki maka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, silakan. Niki maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, silakan. Niki baca Allahumma sholli ala Muhammadin anabi lummi wa ala baraka wa sallim, silakan. Niki baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat, silakan. Memi makra sallallahu ala Muhammad, jadi betul. Siapa kan dibaca semakin banyak semakin bagus. Maka ibadah yang paling mulia adalah salawat, bukan sholat ya, salawat ibadah. Karena lain nusuk, lain sholat. Makanya dalam sholat maka inna sholati sitongan-tongan nasampayaku wa nusuki dan ibadahku. Ibadah yang paling baik adalah sholawat. Maka pede makanya. Makanya di bulan Maulid Rabiul Awal kita harus banyak bersalawat. Tapi masalah kalau di Nabi sambil berjalan baca salawat. Ya komeloki ko dede bilang cukup baca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada tidak usah dihitung. Ya komeloki malai wirid ya hitung. Mesti bilang. Ko wirid, nasabah wirid ditentukan jumlahnya. Kapan waktunya dibaca? Bisa dibaca sampai 6.666. Itu sudah masuk tarekat, bukan hadis.
Tapi sahabat masalah mereka makin Nabi, mampukah engkau lebih dari itu? Dia mengatakan mampu, Nabi mengatakan lebihkan. Jadi namun itu 24 jam masalah. Ternyata orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi. Saya baca kisahnya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Wattunna nauki kita iyaludin. Engkau murid nama kutan. Ya sir. Kenapa magi nang kau kilalan na kita iyaludin ini? May galak dah hadis din na kanarampi to pandita din. Bentungan na napertanyakan ni kedudukan na ternyata ka hadis sa malam ini. Ternyata ka hadis dhaif ya. Magi nang ka hadis sa uko din nang kanarampi ulama lain. Degago ko kita lain. Aga na si Imam Al-Ghazali. Saya tidak menulis satupun hadis dalam kitab Hiyaliddin kecuali saya sudah hadapkan langsung kepada Nabi. Jadi pura tu pangulok ko Nabi tamak kada mana sagay pawi ya Rasulullah. Nanti Nabi mengatakan, iya napalawuki itu hadis. Jadi ya roto pandrita dioro yang kumamilis sa ni hadis asa atau de langsung ko Nabi tanah pangulok ko manipi si runtuk Nabi. Yo potawe makokwae nang kalinya minamaka raja ewana lemah. Dhaif. Nah, ini yang banyak. Makanya ya kita naik apa hadis malam magah kada dirisa kitanya ke ahli hadis. Karena yang tahu lemah tidak lemah itu ahli hadis. Ya kok pemilik topi cukuki belum tentu. Makanya Imam Tasyafi mengatakan jangan sekali-kali mengatakan berani mengatakan degaga dan lelena kecuali engkau sudah membaca 600.000 hadis Nabi. Ya kupura di membaca 600 hadis na minta wadi no makana degaga dan lelena karena kau sudah membaca dalil. Tapi ya kusiratu di membaca makana degaga dan lelena yana tiasa tahu pusa na pacu teh pusa. Ini adik-adikku yang di Asalia harus banyak. Sekarang ada yang mudah. Bisa kita mengambil 9 kitab hadis di Google, itu ada. Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Nasai, Tirmizi di situ ada. Jadi langsung nomor 1 semua. Itu nomor 2 semua, itu bagus. Jadi makokwa mak gure, Pak Kutubi meli kita yang ensiklopedia hadis Nabi itu yang 600.000 hadis Nabi di dalamnya, itu harganya 8.700.000, 28 jilid. Itu sih di meter tengah. Ya. Itu 8 juta lebih. Nelo pada lina motor baru ini. Kalau kita ambil di Google cukup punya data hanya 24 MB. Itu harganya tidak cukup 500 rupiah. Bayangkan ini teknologi makokwa. Mudah sekali anak-anak kita belajar makokwa. Banyaklah membaca. Cuma masalah harus bersanad juga ilmunya. Makanya kau tahu pandrita boleh, angka boleh Jawa, termasuk guru tak kemarin datang ke Sekang, Habib Makkah, Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari. Itu datang ke Sekang. Beliau itu dalam Mursyid Tarekat dan ulama. Di Sekang ini entah guru tak. Ada guru tak di sini yang luar biasa dan itu diakui dan masih hidup. Menyambung sanad. Anak-anak yang di Asalia magi nih suruh anak tamu ke Asalia masih sekolah karena guru tasaada nyambung sanadnya dengan Rasulullah dan mengajar di Asalia Sekang ini pernah tinggal di sini dan bersanad ke murid-muridnya. Jadi anak-anak yang belajar di Asalia ilmunya itu bersanad tembus ke Rasulullah. Mereka itu tahu dia paham. Nasaba guru tak Haji Asad yang belajar di Mekah langsung belajar. Sahabat mengajarkan kepada tabi'in turun ke tabi'in, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian disitulah guru belajar. Nah, datang ke Sulawesi Selatan, masuk ke Wajo, tinggal mendirikan pesantren Asadia, kemudian mengajar murid-muridnya di sini banyak yang sukses, ulama bahkan seluruh Indonesia di mana kita cari di situ ada dunia Asadia. Magai barakat na gurunta. Tapi sekarang anak-anak kita denawadil lalai magai nasabah itu sanad jangan sampai terputus. Ilmu anak-anak kita di sini tembus ke Nabi. Tapi ada kekurangan nah dia tidak menyambung energi.
Itu yang banyak. Tiga sadena sambung energi, magi lampu pak natua kilala masih padahal pusatnya ada di Bakaru. Tahu? Pusat listrik angka ke Bakaru. Tapi mana kau Sengkang di Patuo? Kenapa? Karena ada jalur yang tembus dari Bakaru sampai ke Sengkang. Energi yang masuk itu adalah strong. Makanya anak-anak saja harus mengirim patihan runtut sampai ke Gurut Takian biasa, supaya dia mendapat energi itu. Ya kodena pakai ya rode nule lolong berkah. Saya kasih tahu nih, itu kuncinya kalau mau dapat berkah. Niga guru tapak guru ki makokowe, kemudian siapa gurunya yang mengajar, kemudian siapa gurunya tembus ke guru tasada, kirimkan Fatihah itu bersanad ke sini. Maka jalurnya itu akan nyambung. Apa ia kau terputus sih? Mohon maaf, pasti berkah nanti ini. Itu mudah. Yang penting sampaikan. Ini ilmu sebenarnya Pak, ini ilmu tasawuf. Cuma jarang orang amalkan. Mengirimkan Fatihah kepada orang meninggal. Makanya guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar akan nasan. Ia kong katau pandrita nasa ngalena, nade pagaga tau mati guruna, ternyata ulama ya ustaz mo pa. Maka ya setau mati guruna, bermimpi ketemu guru tasadat, bermimpi ketemu guru yang sudah wafat, maka dia mengajarkan ilmu. Itulah namanya ilmu yang didapat dari orang yang meninggal. Dan itu hal biasa di kalangan ulama. Ini penting. Namun ibu-ibu ini kan alumni Sadia, mereka cuma kadang terputus. Nah, makanya kenduk-kenduk kilau, loki ketau pandita runtuk kiburuna, kirimkan Fatihah, kemudian berdoa. Sampai sana kirim ke Rasulullah. Kirim Fatihah Nabi. Saya tadi di awal langsung mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatih. Sesekali kita kirimkan Fatihah Rasulullah. Iya teman-teman tadi Allah. Karena makanya Nabi ini sunnah bu. Jangan tidur kecuali membaca suratul Fatihah 4 kali. Akan siapa baca Fatihah pemikiran tidur? Hah? 1 kali, tambah lagi 3. 1 kali kepada Rasulullah, 1 kali ke ibu bapak, 1 kali kepada muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat, kemudian 1 kali untuk diri kita, anak kita dan keluarga kita. Itu pas 4 kali. Siagaikan nasallang ngaroni sallam akunrai mukmin laki-laki mukmin perempuan ya po 50 juta pilalan nalino yang dikiring ang Fatihah barakat na rewa lokuri. Pak ya kuidi mememilaw doa makukuha marajin magay may gani dosa may gani panghalang makanan belum tentu bersih kemudian wat dijagi dari pasusak kanan pacicerani sempaja di nama kanja jauh dari kehusuan may gani dosa ibigaw may gani anu makaliliang ijama doa mo ko dijagi mabela maka magay harapkan doanya malaikat mengkon itu Pak ya pada ini ya lo doanya anak kecil yang belum balik suruh milodong kemudian kita makani magay anak kecil yang belum balik itu waliullah ijabah doanya magay nasabadega dosa mengkon itu jadi ulama itu cari cara pikiran nawat di malulung tiro gitu penting kemudian saya kembali ya Nabi Muhammad SAW diperingati hari kelahirannya, bukan kematiannya. Ya kau tahu tuh, kau tahu ulama kita kan? Kematiannya Nabi itu haul 1 tahun kematian Gus Dur, kematiannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kematiannya Ki Ahmad Dahlan. Makanya dikatakan haul 1 tahun kematiannya. Mari atau dia kematiannya Nabi peringati, dikenang karena pada saat dia hidup. Tapi Nabi tak bukan kematian. Agak nampak pada saat dia lahir. Itu pesan bahwa Nabi tidak pernah mati untuk umat, selalu hidup untuk kita. Jadi, tapi negatif masalah walaupun Nabi tak. Kemudian ini yang ketiga, ini yang paling penting. Rewa kapemang, iya ridi ona alebu, ya watakale, andre na aga. Makanan kasar. Wadi jali nandre, wadi burasa, wadi soko. Andre na watakale, tapi ya ko malase watakale, namo na sumanu ciato tam. Cetama, magay, malase watakale. Air putih 1 gelas, dia na melon tama. Magay, malase watakale. Tapi angka bahaya, ya ko ruwe malasa. Nampay 3 aya na baca imangnya makaran betul nga naroko no.
tahu malasat ini. Iya. Padi watak kali ko malasay. Nasaba andre na ruwe, bacaan Al-Quran, sikir, ya ko tasbih, napay cicam macan na bilang-bilangnya na taden na, berarti malasay at kita. Iya ko mangaji kinanapay silang patacakarudo, malasay at kita. Iya ko angka iman napay ayat na baca, apa ayat na baca, masena ni betul nga naroko no, tahu malasa din na ito. Neloy buray. Nakakiro, nasaba iya ko malasa si dia gaga, tidak bisa masuk makanannya. Watak kali malasa, namun nasupalak ko jatuh tama. Iya ko ati malasa, sikir tidak bisa masuk. Bacaan Al-Quran tidak bisa masuk. Itulah sehingga mesti lay buray atita. Cara namanya ko bate buray, sikir dan sholawat. Cuma ya sikirnya maka kauna. Itu juga. Ala diri billahi al-manul qulub. Ia rumah sikiri napatan nangati. Tapi pertanyaan, ia rumah sikiri tidak ada tenang ngati tak ke salah. Ati ga salah, sikiri ga salah atau ke ga? Itu keren. Dan coba naon ini. Kan mereka tahu la ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu napatan nangati. Bahkan wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Nampai maka dapat banyak Allahu akbar tapang kami malian mukuen. Pada tahu si Chandri ni kita pesan na Chandri na. Ya no, maku itu karena ada getaran. Tapi ya kode gaga berarti enggak masalah. Tidak konek. Ya kode na konek berarti katatutu. Ya kon katatutu berarti kamacarepa. Ya kamacarepa mesti bisa. Peko baca bisa. Inilah penting. Mulai dari wudu, mulai salat sunat taubat, kemudian awali dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian istighfar. Mai ka pasusun. Iya ko awumi wadding ipacurug no korinso niya kamenre lega di carepan. Tapi iya ko darauti denelo. Ipacurug calega, igalulu calega, alay ramne pamakban ni payatu. Nah itu begitu. Makku mati itu hati ku malasai. Ia terbaca la ilaha illallah la ilaha. Tidak ada. Tapi ini la ilaha illallah aja terbaca bang. La ilaha illallah. Kan baca la ilaha. Coba kali. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ada zikir la ilaha illallah yang bersana. Dan inilah yang diajarkan turun-temurun para ulama sufi. Tangkal ini kali. Istilahnya saya tidak minta untuk diikuti, tapi tangkal ini kemudian amalkan nanti malam atau nanti subuh. Ya komoto kiko subuh mati tak coba gak? Itu sisa lalaga. La ilaha illallah. Tak coba gak? Malampe istirahat sejenak, kemudian kemudian tabal Allah. La ilaha illallah. Tutup mata. Cukup 7 kali kita baca, pasti itu merinding. Maka karena itulah zikir yang kolek dengan kalimat. Tes ini. Ya kau makan la ilaha illallah la ilaha. Mari ya kesiratu ni dirimu pengalah la. Ini yang jadi masalah. Sini pentingnya zikir. Makanya kalau belajar fikih cari guru fuqaha, kalau belajar tauhid cari murabbi, kalau belajar zikir cari mursyid. Maka tarekat itu penting dalam agama. Karena mursyid adalah tempat menyambung sanad ke Rasulullah. Mengambil zikir ala ilmu pak disangenge denak ku YouTube pak disangenge denak ku boe. Seandainya pak disangenge ku HP ya di bawah HP ini satunya gagal. Seandainya pak disangenge ku boe ya na punai na bona irisan nih, tapi bukan di situ. Kendro al ilmu fis sudur ya tu pak disangenge ku atin na tau pandritan. Itulah makna kalimat al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kendro kalbunya ulama tempat mengambil ajarannya Rasulullah. Itu penting. Jadi wadi mak guru ku YouTube tapi nyambung sanad ke gurunya. Kega ya rustas setan telinga cara mana ku YouTube sesekali harus kita ketemu. Istilahnya mesti si runtuk.
Saya sarankan ada satu penceramah muda itu yang sangat hebat sekarang, itu Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim. Saya sampaikan ke anak-anak saya, buka channel YouTube-nya beliau, pelajari. Dia ahli tarekat, mengumpulkan beberapa aliran tarekat, dan dia adalah ulama kasyaf. Kemudian yang kedua, dia adalah ahli filsafat, juga sekalian ahli hadis, termasuk guru besar. Sebenarnya beliau banyak belajar dengan ulama yang bersanad, dan itu sangat mudah, melulu mumpah. Dr. Buya Ar-Rasyid Hasim namanya, itu luar biasa ceramah. Dia menggabungkan antara tasawuf dengan filsafat dengan fikih, dan itu luar biasa karena dia adalah juga termasuk ahli hadis. Makanya dia tuh makoko abu menyamang namo ko di bola menonton ceramah hebat tuh. Namo dia natolo masigi cuma ya kok kapacara makoe kita datang untuk mengambil sanad keilmuan. Nah sabak si salin itu makada biasa wang kalingan, siwa makada biasa wika langsung si salin. Itu mengambil sanad istilahnya. Energi itu harus nyambung. Itu sampai gurunta di Asadia, di Masjid Raya, di Asadia ketika mempengajian ini, mimbar dulu dia pakai. Tahu? Di pondok itu mimbar dulu, yaitu mimbar tudange, itu mimbarnya Nabi. Yang ada sedikit penghalangnya, kemudian duduk di situ magai. Kepalanya anak-anak lurus dengan kalbunya ulama. Sehingga itu energinya langsung masuk. Kalau di atas mimbar begini itu agak berat. Sisa ni makanya itu teh sisa lay barakat na pengajian tudange si bawa cara terbuka. Memang karena kepalanya anak langsung tembus dengan kalbunya ulama. Sisa itu lihat itu barakat. Makanya guru itu tradisi biasa dia tidak dibuang itu. Makanya dia nak pakai mimbar lopo tapi tetap mimbar duduk. Itu yang sunnah. Kemudian yang kedua, itu mudah menyambung energi berkah ke guru-guru kita. Nah ini. Jadi harus ditahu. Dan dia itu nang kagak tapi rubah bawang. Apa itu dia minta mata kasar. Kemudian yang terakhir, makui. Ia ronalita nasama makadakyo na Nur Muhammad. Itulah rahasia ditiupkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya kan ulun mim, aroh ha. Pinggul mim ajele dal tulisannya Muhammad. Jadi itu tahu ukina Muhammad. Nah, makanya sebenarnya ia ko tahu makan ja pahana denang kanauja itu namo maga jana modele nataya nam modele tahu modele nauja mage karena dia sebenarnya di situ ada tiupan dari Allah, di situ ada rahasia Nur Muhammad. Ia kumujai dua hal ini sebenarnya yang kau dia tu sampai dinawat di yuja pada tarupa tahu nasabah mage di situ ada Nur Muhammad. Allah menciptakan seperti itu. Jadi aja tak masalah kau enggak tahu makalelian nasabah mage. Memang manusia diciptakan begitu. Saya pelajari satu ilmu sederhana baru. Kalau nak beruntak dia seru pakai. Jadi memang ya metode tahu pak ang kami matona tu modele. Namun tu sanging kamanatu modele itu katok maka dia tahu make makku memang tahu mereni salah-salah makasilasi. Ya, tahu kalau ang kami matuto ko kita. Ya nang kataw madami ko mamelay, ya ko tunay sebabay di maraja, ya tahu make itu matandre kala-kalasin. Kaya mo si bawangi dangkan nakalasyan ko. Ya sa marani salah-salah. Ya nang kataw buku ingat na nakalasida sito. Ya nang kataw malampe ang putuna pacandringan. Ang kamana tu larang siguro ta. Yan ang kataw malamba arona masagat. Di nasoro tu kong kalagang. Nampay na tiro ito ang beto pandrita nampay na tiro. Nang kataw maraja ulun na mabula mata na macicit. Aja nampay na tiro na sa ito makumimay. Jadi makanya Allah sudah menciptakan takdir Allah itu sudah diciptakan begitu. Cuma akan rin naman di madece. Kalau iman masuk ke dalam, distel menjadi baik. Ya kolam pa itapa na rewa isi pa aslina. Jadi iman itu adalah alat kontrol. Magi tapai na to ilaw ilalang apa ang kami mato potensi na tetasar. Makanya ulama na rekong kataw minaw nasa dali na miya tunala. Magi nasa dia sudah yakini bahwa ang kami mato makot. Maku itu
Iya tu ampai tu parita dia nak kana salah ni nasa tahu aku memang. Natarima makoro tapi ya kung kay tepat maka yang dibina itu adalah iman. Pekicaranan tu lima kanja tepat nasa tak de mana dia tu sifat masalah. Tapi ya na masuk tepat mubak pe mangaslima. Itu maku itu. Jadi na mesti tapahang. Jadi sa barak ibu titay lakay takado maku memang kasi alakay. Tahu maku memang deh betul kan ang kami matutu. Nah, inilah takdir Allah yang telah diciptakan kepada manusia. Dena wedding diganggu-gugat. Maku itu. Jadi itu ampai namo tu maki gua tahu pak bung katolalan nako kita dia sana cermak gurunta. Ya koto me maki gua tahu nai monrine sa taki gua ya tu makar di pesantren. Madari kole pesantren ni yoli latu bola na rewat na indok na. Ya. Suruh lo mengaji na liwang ngon me mengaji. Mengaji si tau chat temak mari purai sataki buat ya komelo ki anak-anak masijab mapahang agama magampat tama pesantren ni dia tasuhe tam pesantrennya dia melo tama imonrin na loro taki buat monrin na loro apa iya imonrin na loro taki buat insyaallah ko janji ya tu anak-anak itu kan cinta agama. Dia sore ma pesantren itu sudah diteliti ulama kasaf. Tapi angkal ala makanya komelo ki matandre papuji na kupung Allah Ta'ala cinampak nampahat tauhid tinggi kecintanya kepada Rasulullah. Dia nama kita pak guru agama alina mematomelo mak guru ini takibua iolona atau imonrina subuh. Disitulah jalannya para nabi. Angka tu onron tapi makadahi terlambat nanya Pak Ustaz. Anak tatona tapak guru. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.